Keruntuhan Majapahit adalah tema yang memeriahkan diskusi sejarah dalam seabad terakhir. Tak hanya penyebabnya, situasi sosial pada masa keruntuhannya pun turut digali oleh berbagai kalangan. Satu demi satu kajian naskah kuno membuka wacana tentang berbagai aspek kerajaan besar ini. Salah satunya, Lontar Calon Arang, yang merekam situasi masyarakat di masa akhir Majapahit. Benarkah kehidupan masyarakat masa itu diwarnai teror perang, dendam, kutukan, dan sihir? Dan benarkah satu-satunya alasan hilangnya kerajaan yang fenomenal ini adalah karena serangan Demak? Yuk kita bedah. Video ini dilengkapi subtitle. Agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan, silakan menonton video ini tanpa di-skip. Pada paruh awal abad ke-16, Demak muncul sebagai kesultanan yang dikdaya di Pulau Jawa. Semasa pemerintahan Trenggana, kerajaan ini meluaskan invasinya ke bekas-bekas wilayah Majapahit di Jawa Timur. Konon, selama hampir 2 dekade sejak tahun 1528, Madiun, Blora, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Blitar, Mojo Agung, Jombang, hingga Sengguru di Malang ditaklukkan. Para rakyat tentu menyaksikan dengan cemas saat satu demi satu wilayah tersebut diakuisisi. Mereka adalah masyarakat sisa Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha dengan Gunung Suci Penanggungan sebagai pusat kosmologinya, yakni tempat bertahta para dewa. Akhirnya, tahun 1543, Gunung Penanggungan direbut dan diduduki pasukan Demak. Diduga, masyarakat yang masih setia pada tradisi Majapahit mengungsi ke Blambangan dan Bali. Uniknya, dalam situasi geopolitik yang carut-marut seperti inilah, seseorang menulis sebuah kisah tentang penyihir bernama Calon Arang. Calon Arang menebar teluh dan menyebabkan kematian massal di Jawa pada zaman Raja Airlangga. Diceritakan, negeri Daha kemudian diselamatkan oleh Mpu Barada, seorang pendeta sakti. Yang mengherankan, karya ini bernuansa tantra, yakni ajaran yang berada di ambang keruntuhan akibat masifnya pengaruh Demak. Lontar Calon Arang dan detil kisah di dalamnya telah kami bahas di episode pertama dari miniseri Calon Arang ini. Silakan klik tautan di atas atau cek di deskripsi. Meskipun Lontar Calon Arang tertua yang berangka tahun 1540 Masehi saat ini tersimpan di Leiden, Belanda, ada kemungkinan usia naskah aslinya lebih tua lagi karena ada tradisi penyalinan lontar yang menyebabkan naskah Calon Arang yang kita miliki cukup banyak. Nah, kisah ini sesungguhnya memberikan sejumlah informasi penting mengenai ajaran Tantrayana yang marak di akhir masa Majapahit, yakni di awal abad ke-16 saat naskah ini ditulis. Misalnya, naskah ini mengisyaratkan keberadaan Tantra aliran kanan atau Panengen dan aliran kiri yang disebut Pangiwa melalui dua sosok yang berseberangan, yakni Mpu Barada dan Calon Arang. Jika kita kaji berbagai naskah, akan terlihat bahwa perbedaan kedua aliran ini terletak pada cara para pelakunya mengatasi halangan untuk mencapai pencerahan. Aliran kanan memilih menjauhi gangguan, sehingga pelakunya pun menjalani kehidupan yang suci dan asketis. Sementara aliran kiri menguasai gangguan dan mengubahnya menjadi alat menuju pencerahan. Analoginya demikian, untuk terhindar dari gangguan ular, aliran kanan berusaha menjauhinya. Sementara aliran kiri memutuskan mengambil bisa ular untuk menjadikannya penawar racun. Layaknya Batara Guru yang menatap racun Kalakuta hingga berubah menjadi air kehidupan Amerta, sebagaimana diceritakan dalam kisah Tantu Panggelaran. Mengenai kisah Tantu Panggelaran yang juga menceritakan tentang pemindahan Himalaya ke Jawa, silakan cek tautan di atas ya. Baik Mpu Barada maupun Calon Arang memiliki perguruan atau kadewa guruan di kuburan, khas pengikut Tantra. Hal ini sangat sering ditanyakan oleh Sobat Asisi. Kok ada kuburan? Bukankah Majapahit itu kerajaan Hindu-Buddha yang berarti mayatnya harus dibakar? Nah, di Jawa kuno terdapat banyak lapis sosial, dan indianisasi bisa jadi hanya menyentuh kalangan atas atau bangsawan. Sementara masyarakat di arus bawah tetap pada kepercayaan asli, yang ditandai dengan tradisi memuja leluhur di gunung menggunakan punden berundak, serta ritus penguburan jenazah.
Kalau kita cek silang dengan Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular, kita pun mendapati bahwa di zaman keemasan Majapahit pun sudah ada kuburan. Kitab Sutasoma juga menggambarkan suasana kuburan yang diberi pagar serta dihias pohon bidara dan rukem. Bahkan ada pula mayat yang ditumpuk dan menjadi makanan gagak. Dalam bahasa Kakawin, kuburan disebut ksetra, sementara dalam bahasa Jawa kuno disebut sema. Meskipun Calon Arang dan Mpu Barada sama-sama memiliki kadewa guruan di kuburan, suasana keduanya sengaja dikontraskan. Jika mandala Calon Arang terkesan menakutkan, mandala Mpu Barada malah disebut bagaikan surga Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Lontar Calon Arang menyebutkan mandala Mpu Barada berhias aneka bunga yang cantik, diantaranya asoka, angsana, kancana, melati, seruni, bunga tunjung, puring, bunga teleng, bunga sepatu, campaka gondok, dan banyak lagi. Sementara mandala Calon Arang ditumbuhi pohon beringin dan kepuh yang besar dengan akar rimbun menudungi balai pengajaran. Dugaan saya, pohon kepuh dan beringin dianggap angker oleh masyarakat Jawa kuno. Dugaan ini sejalan dengan Kakawin Sutasoma bahwa pohon kepuh dan beringin juga menghiasi altar pemujaan Dewi Durga di kuburan. Maka perlu diingat, tantra yang dijalankan Calon Arang berbeda dengan yang dijalankan oleh Mpu Barada maupun Raja Kertanegara, seorang tokoh tantra terbesar di Nusantara. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menengok fenomena sosial yang terjadi di masa akhir Majapahit dan membedah betapa mengerikannya dunia mistik di zaman itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun memiliki pengaruh besar bagi pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Karena ditulis pada abad ke-16, lontar ini bukanlah sumber primer untuk sejarah Raja Airlangga di abad ke-11, meski naskah ini mengangkat tokoh Raja Airlangga. Namun, naskah ini memotret semesta pikiran atau situasi masyarakat Jawa di masa akhir Majapahit saat dia dituliskan. Bahasan lebih jauh mengenai cara menilai kesahihan sumber sejarah bisa Anda cek pada link di atas atau di deskripsi. Jadi, saya tegaskan ya, video ini bukan tentang sejarah keruntuhan Majapahit, melainkan fenomena-fenomena sosial yang diyakini terjadi di masa akhir Majapahit. Apa saja di antaranya? Yuk kita simak. Pembangkitan mayat. Di akhir Majapahit, bahkan dimulai sejak masa keemasannya, diduga berkembang budaya pembangkitan mayat. Fenomena ini bisa ditelisik dari berbagai naskah tentang Tantrayana. Misalnya, Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular bercerita tentang mayat-mayat korban perang yang dihidupkan untuk kemudian dimatikan kembali oleh pelaku tantra. Begitupun dengan lontar Calon Arang. Mpu Barada diceritakan mampu membangkitkan mayat korban teluh Calon Arang selama mayat tersebut belum rusak. Calon Arang pun disebutkan mampu membangkitkan mayat di kuburan. Tampaknya mematikan dan menghidupkan manusia adalah hal yang umum di kalangan pelaku tantra pada zaman itu, yang di sisi lain tentu menjadi mengerikan bagi masyarakat non-tantra. Maka lahirlah cerita-cerita yang mendiskreditkan ajaran ini, misalnya kisah Durga Ranini yang pernah kami kupas tuntas pada link berikut ini. Shamanisme. Praktek shamanisme, yakni pemanggilan roh melalui medium, juga berkembang di akhir Majapahit. Lontar Calon Arang menjelaskan ritual yang dilakukan oleh Calon Arang bersama murid-muridnya. Mereka menari di kuburan dengan membunyikan kangsi dan kamana. Lalu datanglah Batari Durga dan bala tentaranya ikut menari sebelum akhirnya penguasa roh jahat itu berinteraksi dengan Calon Arang. Adegan ini menggambarkan praktek shamanisme, di mana pelakunya menari hingga mencapai kondisi trans atau kerasukan, lalu menjadi medium bagi roh yang dipanggil, yang kemudian memberi ramalan, restu, dan kekuatan gaib. Shamanisme adalah praktek okultisme yang sangat tua dalam peradaban manusia. Selain di Jawa kuno, kita bisa menjumpainya di wilayah paling utara di Siberia, tradisi orakel di Yunani purba, hingga di Indonesia modern, yang kita kenal sebagai jelangkung. Persembahan berupa daging manusia. Butayatnya atau caru adalah salah satu budaya di Jawa kuno masa Majapahit. Upacara ini memberikan persembahan kepada kekuatan negatif atau dunia bawah, yakni roh-roh jahat. Kita perlu memahami bahwa kepercayaan akan adanya roh-roh sama tuanya dengan umur peradaban Nusantara sendiri, baik itu roh penunggu atau danyang, roh pelindung atau sangyang, maupun roh-roh pengganggu yang di masa akhir Majapahit diyakini mendiami kuburan. Relief Sudamala di Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah
menggambarkan dengan sangat detail para penunggu kuburan, di antaranya hantu kepala, hantu tangan, dan lain sebagainya. Jika kita cross-check relief Sudamala tersebut dengan lontar calon arang, terdapat kesesuaian. Dalam lontar itu disebutkan, maka caru ing butata sahanani kanang semangkana. Artinya, caru calon arang dipersembahkan kepada makhluk-makhluk buto dan penunggu kuburan. Dalam kisah calon arang, persembahan daging hewan ini lalu diganti dengan daging manusia untuk meningkatkan eskalasi serangan teluhnya. Penulis lontar calon arang sampai perlu memberi penegasan bahwa praktik yang dilakukan calon arang adalah sesat dan harus dibasmi. Apokalips. Bisa jadi, suasana kiamat yang digambarkan lontar calon arang benar-benar terjadi di akhir masa Majapahit. Mungkin penulis lontar tersebut melihat langsung korban yang bergelimpangan dalam serangan Demak ke wilayah-wilayah Majapahit. Namun saya tegaskan, ini hanya analisis saya. Dalam bahasa aslinya disebutkan, tan ono sela nikang setra watas urung-urung, atau tidak ada selanya di kuburan dengan batas parit. Karena mayat bertumpuk-tumpuk di kuburan, di ladang, di jalan-jalan, hingga di pemukiman penduduk. Disebutkan, mayat-mayat itu kemudian menjadi makanan anjing-anjing dan hewan liar, karena hampir seluruh wilayah kerajaan menjadi kota mati. Bagi teman-teman yang sering berkomentar mengenai semita atau pasemon dalam babat tanah Jawi, bukankah pasemon di lontar calon arang ini juga cukup jelas? Adu kesaktian versi kuno. Fenomena menarik lainnya di Jawa kuno di masa akhir Majapahit adalah maraknya adu kesaktian. Meski beberapa tokoh dalam lontar calon arang adalah fiktif, mungkin saja kesaktian-kesaktian ini memang eksis di masa penulisannya. Lontar calon arang menyebutkan, atas tita Raja Airlangga, Empu Barada pun ke Bali menemui Empu Kuturan dengan misi menjadikan salah satu putra Airlangga sebagai Raja Bali. Empu Kuturan menolaknya dengan tegas sebab Bali sudah memiliki raja. Merasa misi diplomatiknya gagal, sebelum pulang, Empu Barada menciptakan gempa bumi yang dahsyat. Mungkin ia bermaksud menghancurkan kerajaan Bali, karena istana dilanda kerusakan parah. Maka istana pun meminta bantuan pada Empu Kuturan, yang menasihati orang-orang Bali untuk bersabar. Empu Kuturan kemudian menciptakan gelombang pasang, yang menghadang Selat Bali, menghalangi perjalanan pulang Empu Barada. Empu Barada paham, jika gempa yang diciptakannya menghancurkan Bali, dirinya yang masih terperangkap di pulau itu pun akan ikut hancur. Empu Barada yang merasa kalah strategi menghentikan gempa ciptaannya, lalu kembali pada Empu Kuturan dan pamit secara baik-baik. Empu Kuturan pun merestuinya dan lenyaplah gelombang pasang yang memegar Pulau Bali. Membedah lontar calon arang mungkin tidak akan ada habisnya. Salah satu pesan paling kuat dalam kisah naskah ini adalah perpecahan. Segmen pertama berisi penyimpangan calon arang yang memisahkannya dari aliran utama Tantra. Segmen kedua berisi perang saudara di tubuh pemerintahan. Namun, dalam kedua segmen tersebut, rakyat dalam ketidakberdayaannya terus-menerus menjadi korban. Di lontar ini pula kita mengenal istilah ruwat negara untuk bangsa yang sedang sekarat. Inilah situasi mengerikan di masa akhir Majapahit yang dipotret sang penulis. Ketika bangsa Majapahit terpecah-pecah hingga keropos dari dalam. Mungkin situasi ini juga yang dimanfaatkan sebagai momentum oleh Kesultanan Demak untuk menyempurnakan dominasinya. Maka, sesungguhnya bahaya terbesar bagi sebuah bangsa, bahkan yang sebesar Majapahit, bukanlah serangan dari luar, melainkan perpecahan dari dalam bangsa itu sendiri. Karena itu, dengan beragamnya perbedaan di negeri ini, janganlah kita mau dipecah-pecah dan saling dibenturkan untuk alasan apapun. Semestinya, kita semua menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dahulu, merah putih berkibar di bumi Majapahit, lalu lenyap berganti warna. Kini, sang saka telah berkibar lagi di tanah air yang sama. Dengan kekuatan dari kayanya perbedaan, mari kita bersatu dan mengawalnya bersama-sama.